Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu kemunculan Imam Mahdi dan tanda-tanda akhir zaman. Apakah Imam Mahdi akan segera datang? Di mana beliau akan muncul? Apakah beliau yang akan membebaskan Palestina? Ataukah Palestina akan merdeka duluan sebelum beliau hadir? Mari kita bahas bersama dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi dan pandangan ulama yang sudah jelas dalam ajaran Islam. Mengapa kajian ini penting? Sahabat Islam, pembahasan ini bukan hanya sekadar informasi biasa, melainkan penting bagi kita untuk memahami tanda-tanda akhir zaman. Kita mulai dengan dua hal penting yang perlu kita sepakati. Pertama, hampir semua agama besar, termasuk Yahudi dan Nasrani, membahas tanda-tanda akhir zaman. Dalam Islam ada banyak hadis yang menjelaskan hal ini secara rinci. Jadi, pembahasan tentang kiamat bukanlah sesuatu yang hanya ada dalam agama tertentu, melainkan merupakan kenyataan yang dihadapi semua umat beragama. Kedua, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tanda kiamat sangat banyak, dan mayoritasnya sahih dan terpercaya. Sayangnya, banyak di antara kita hanya mengenal sebagian kecil dari hadis-hadis tersebut, sehingga pemahaman kita tentang akhir zaman menjadi kurang lengkap. Fase-fase kepemimpinan dari era kenabian hingga zaman kita, sahabat Islam. Untuk memahami kapan Imam Mahdi akan datang, Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada 4 fase penting dalam sejarah umat Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan. Fase pertama, era kenabian. Di masa ini, Nabi Muhammad SAW masih hidup dan memberikan petunjuk langsung kepada umatnya. Fase ini sudah berakhir saat Nabi wafat. Fase kedua, kepemimpinan atas minhaj kenabian. Setelah Nabi, masa kepemimpinan para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Al-Hasan bin Ali, yang mengikuti cara kepemimpinan Nabi. Fase ini berakhir saat kekuasaan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Fase ketiga, kerajaan yang menggigit, mulkun na'aqid. Sistem kepemimpinan berubah menjadi monarki, meski masih mengikuti syariah Islam. Fase ini berakhir dengan jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924. Fase keempat, kerajaan yang memaksa, mulkun jabarin. Ini adalah fase di mana sistem politik sangat korupsi dan penuh penindasan. Fase ini kita alami sekarang, di mana banyak ketidakadilan dan kekacauan di dunia. Apakah kita sudah dekat dengan kemunculan Imam Mahdi? Sahabat Islam, Imam Mahdi akan muncul pada fase kelima, yaitu saat kepemimpinan kembali mengikuti cara yang benar, seperti pada masa khalifah awal. Namun sebelum itu, akan ada peristiwa besar yang disebut hancurnya kerajaan yang menindas. Perang besar ini bukanlah perang biasa. Dalam hadis, perang ini digambarkan sebagai perang gunung emas, yang kemungkinan besar melibatkan perebutan sumber daya alam yang sangat berharga. Negara-negara besar akan berperang, namun umat Islam dilarang ikut campur, karena perang ini sangat mematikan. Hanya 1 dari 100 tentara yang akan selamat. Setelah perang besar ini, kerajaan-kerajaan yang menindas akan melemah dan runtuh, karena tidak didukung oleh kekuatan dunia besar. Hubungan kemerdekaan Palestina dan kemunculan Imam Mahdi, sahabat Islam. Ada pertanyaan penting. Apakah Imam Mahdi yang akan membebaskan Palestina? Jawabannya, Palestina akan merdeka terlebih dahulu sebelum Imam Mahdi muncul. Negara-negara di sekitar Palestina yang dulu ditindas akan bersatu menggulingkan kekuasaan yang menindas mereka. Namun, pemimpin yang akan muncul setelah Palestina merdeka bukanlah Imam Mahdi, melainkan seorang pemimpin yang mempersiapkan dunia menuju masa pemerintahan Imam Mahdi. Siapakah 12 Khalifah Rashid? Sahabat Islam. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Islam akan tetap kokoh dengan 12 khalifah yang mengikuti jalan kenabian. 4 dari mereka sudah kita kenal, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa 12 khalifah ini termasuk juga yang akan memimpin di akhir zaman, dengan Imam Mahdi sebagai salah satunya. Pada masa Imam Mahdi, dunia akan berubah besar, dan Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam menghadapi Dajjal, bersama Nabi Isa Al-Masih, yang akan turun untuk mengalahkan Dajjal. Dilema dan dinamika perang di akhir zaman. Sahabat Islam, pada masa Imam Mahdi, umat Islam akan bersatu dengan bangsa Romawi, Rom, untuk menghadapi musuh bersama.
Setelah berhasil mengalahkan musuh tersebut, akan muncul pernyataan dari seorang prajurit Rum yang mengatakan, salib telah menang. Hal ini akan memicu perang lagi antara umat Islam dan Romawi. Selain itu, Konstantinopel, sekarang Istanbul, akan mengalami 2 kali penjajahan dan pembebasan oleh umat Islam. Pembebasan kedua akan diperintahkan langsung oleh Imam Mahdi, menjadi salah satu tanda bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Apa yang bisa kita ambil dari pembahasan ini? Pertama, Imam Mahdi belum muncul, tetapi kemunculannya semakin dekat. Namun bukan berarti dalam waktu dekat, karena banyak faktor dunia yang masih berlangsung. Kedua, Palestina akan merdeka terlebih dahulu, hasil dari perjuangan negara-negara sekitar Palestina yang dulu ditindas. Ketiga, kita tidak boleh pasif menunggu Imam Mahdi. Sebaliknya, kita harus terus berikhtiar dan memperbaiki diri, serta berjuang untuk kebaikan umat dan kemerdekaan Palestina. Keempat, pentingnya mempelajari bahasa Arab dan memahami Al-Quran serta hadis langsung, agar kita bisa menggali ilmu agama secara lebih mendalam. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan fenomena akhir zaman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang akhir zaman dan kemunculan Imam Mahdi. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.